Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita masih terus diberikan kesehatan. Perkenalkan di sini kami dari kelompok Thrift Shop yang terdiri dari saya, Fahri Haikal. Saya Tirto Unarto. Saya Rizky Permana, biasa dipanggil Ricky. Ini saya akan memberikan penjelasan sedikit terkait dengan Thrift Shop. Thrift shop sendiri terdiri dari dua kata. Yang pertama itu thrift mempunyai arti sebuah kegiatan ya yang meminimalisir atau mengurangi pemborosan dalam artian penghematan keuangan. Nah, sedangkan shop sendiri kan toko yang menjual barang-barang tersebut. Ada juga shopping merupakan kegiatan membeli barang. Nah, dari situ kita bisa tahu nih kalau thrift shop itu merupakan toko yang menjual barang-barang bekas dari berbagai sumber, biasa dari luar negeri ataupun dalam negeri. Nah, biasanya di thrift shop sendiri ini akan menjual barang-barang vintage dan unik dengan harga yang relatif lebih murah. Nah, untuk kegiatan mencari barang-barang tersebut dinamakan dengan kegiatan thrifting. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung lihat aja nih wawancara dari beberapa responden terkait pendapat mereka terkait dengan thrifting ini. Kenapa sih kira-kira mereka mau belanja di thrift shop? Terus seberapa sering mereka berbelanja? Nah, kita langsung lihat aja videonya. Check this out. Terima kasih. Pagi ini, tanggal 13 November 2021, kami berjalan menuju Pasar Senen menggunakan kendaraan bermotor. Kita berkumpul lebih dahulu di kampus AUNJ Rawamangun. Selain menggunakan kendaraan pribadi, bisa juga menggunakan kendaraan umum, yaitu bus Transjakarta dan kereta listrik. Dari halte busway atau bus Transjakarta hanya berjarak 850 meter dan dari stasiun Pasar Senen hanya 350 meter. Kebetulan kali ini kita akan menuju Pasar Senen Blok 3 yang terdapat toko-toko thrift shop. Akhir-akhir ini kegiatan thrifting memang kembali populer di kalangan milenial. Harganya yang bersahabat dengan kantong pelajar dan kualitas yang masih cukup baik menjadi salah satu alasan mengapa kegiatan ini kembali digandrungi oleh banyak kaum muda. Akses untuk ke Pasar Senen juga cukup mudah, letaknya berdekatan dengan terminal dan stasiun Pasar Senen, membuat banyak orang tidak khawatir untuk ke sini, sehingga banyak pengunjung dari luar Jakarta seperti Depok, Bogor, Bekasi hingga Tangerang yang berbelanja di sini. Tren thrifting atau berburu pakaian impor yang masih layak pakai berlanjut di tahun 2021. Penggemarnya mayoritas kalangan remaja yang ingin tampil modis tanpa mengeluarkan banyak budget, atau mereka yang mencari pakaian unik, branded, dan tidak pasaran. Pasar Senen, Jakarta Pusat merupakan salah satu tujuan yang paling banyak dipilih untuk thrift shop. Penampilan pasar yang semakin nyaman dan modern berkat permejaan dan dibangun kembali pasca kebakaran pada tahun 2014 dan sampai 2017 lalu membuat pengunjung betah berbelanja. Beragam jenis pakaian itu tidak semuanya bekas. Banyak juga pakaian baru sisa toko di Jepang, Cina, dan Singapura yang masih ada label harganya. Beranjak dari beberapa kenyamanan berbelanja di Pasar Senen tersebut, kita tetaplah harus waspada karena di kawasan Pasar Senen masih terdapat beberapa copet. Untuk mengatasi hal tersebut, sangat disarankan untuk menaruh barang-barang berharga di tas depan. Juga untuk menghindari waktu-waktu yang banyak pengunjung. Dengan munculnya fenomena thrifting yang menjadi bisnis baru bagi masyarakat, membuat pedagang menginginkan agar peraturan yang melarang impor pakaian bekas agar dicabut. Larangan impor pakaian bekas sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAX/Per/7/2015. Larangan itu juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Pasalnya, banyak pedagang melihat bahwa di negara maju sudah ada pasar khusus thrifting ini seperti di Italia, Inggris, dan Belgia.
Para pedagang menyebutkan keuntungan yang didapatnya juga cukup banyak selama masa pandemi ini karena fenomena thrifting sedang populer. Peningkatannya yakni 30-50% dari harga jual juga telah mencapai ke banyak toko pakaian bekas di seluruh Indonesia. Ikut hasil wawancara dengan konsumen. Namanya siapa? Dava Nur Fakri Tinggal di mana? di Tangerang, Usia? 17. 17. Oke, sebelum sudah pernah berbelanja di sini belum? Udah Udah, berapa kali? sekitar dua kali. 2 kali. Oke. Lalu berikutnya, kenapa belanja di sini sih gitu? Apa yang Karena- bikin jadi tertariknya? Gitu? Karena tuh lebih murah, Iya. terus bahannya bagus, kualitasnya juga bagus. Oh gitu. Berarti nggak mengecewakan ya? Enggak, Oke. Lalu apa aja nih yang sering beli di sini pas pada belanja? baju sih. Baju terutama. Atau iya. tas segala macam? Enggak. Enggak. Ya, terus sering lihat promosi ini nggak di sosial media gitu? Baju-baju bekas? Enggak. Nggak pernah ya? Dia Iya. langsung datang sini langsung? Iya, langsung. Oke. Ada ini nggak favorit toko di sini? Oh, enggak. Langsung kayak kita ngelihat baju terus milih yang bagusnya langsung. Enggak tergantung toko gitu. Tergantung tokonya. Iya. Berarti langsung datang, langsung pilih gitu, nggak ada favorit-favorit gitu ya? Iya. Oke deh, cukup ya? Oke, cukup. Makasih. Namanya siapa? Ahmad Tarihin, Usia? 17 tahun, 17 tahun juga? Iya. Rumah di mana? Legok, Tangerang, Banten. Oh, jauh juga ya, Tangerang juga ya? Iya, di Tangerang. Nah, terus sebelumnya pernah berbelanja di sini nggak? Oh, udah pernah. Udah pernah? Berapa Pernah. kali? 3 kali. 3 kali? 3 kali. Terus di sini ada toko favorit nggak yang didolain gitu? Nggak ada sih, kalau saya ngacak aja sih, kayak Random semuanya- gitu Iya, ya? random gitu. Oke. Terus berikutnya, kenapa berbelanja di sini? Alasannya apa? Yang pertama karena dekat dari stasiun, dekat transportasinya tuh dekat gitu Iya. kemana-mana. Yang kedua murah-murah juga. Strategi sama murah gitu ya? Iya. Yang ketiga banyak pilihannya. Banyak pilihannya? Banyak pilihannya. Oke. Terus sering lihat promosi ini nggak thrift shop di sosial media, Instagram, TikTok gitu? Pernah lihat nggak? Oh, nggak pernah. Nggak Biasanya langsung pernah. aja datang ke sini. Langsung aja sini? Langsung aja datang ke sini. Oke. Terus nama? Nama Kakak? saya Nadira. Siapa? Nadira. Nadia? Saya Dea. Dia. Oke. Tinggal di mana? Di Jakarta Barat. Jakarta Barat. Sama juga Jakarta Barat. Oke. Usia? 17 tahun. 17 tahun. Saya masih 16. Saya masih 16. Masih 16. Oke. Nah, sebelumnya pernah berbelanja di sini nggak? Pernah. Pernah. Berapa kali? Sekali, 2 kali sama ini. Oh, 2 kali bareng. Iya. Oke. Terus apa aja yang dibeli di sini? Banyak sih kayak crew neck, terus blus-blus Korea gitu. Hah? Ya celana gitu. Celana, Tas pernah? tas. Tas pernah. Oh, oke. Terus selanjutnya ada toko favorit nggak di sini? Sejauh ini belum nemu sih, soalnya masih baru juga di sini. Masih baru. Soalnya banyak itu kan random Random, beda-beda. datang langsung random ya. Iya. Nah, terus alasannya kenapa beli di sini apa? Di sini murah, soalnya kebetulan kita juga punya toko thrift, jadi Oh, punya juga. Iya. Iya. Oh. Nah, itu toko thrift itu dipromosi di sosial media nggak? Iya. Di sosial media. Oh, berarti kayak reseller gitu ya? Iya. Oh, oke. Lalu pernah lihat toko thrift di sini nggak yang promosi di sosial media juga gitu? Belum ada sih. Belum ada ya? Karena emang di sini pusatnya, jadi emang nggak ada yang Belanjanya di jual. sini? Iya. Kan datang aja gitu ya, nggak nyari-nyari dulu gitu. Oh, langsung datang aja random. Iya. Oke deh. Oke, cukup. Terima kasih. Mbak, kalau boleh tahu? Rizka tinggal di mana? Cililitan. Udah berapa lama nih kesini nih ke thrift shop ini? Baru 2 kali. Mengapa sih belanja di thrift shop ini? Soalnya murah terus bagus-bagus lagi. Oh, murah dan bagus-bagus. Juga berkualitas ya barangnya. Kemudian seberapa sering sih sebenarnya kalau belanja di sini? Gak sering sih, paling kalau misalkan ada temen yang ngajak. Oh, kalau ada yang teman yang ngajak, berarti rame-rame ya sama temennya mungkin ya. Kemudian ada toko favorit gak kira-kira? Gak ada sih, soalnya kan suka keliling nyari-nyari Ah, ah. random gitu. Oh, suka nyari-nyari random. Kemudian media sosial pernah lihat gak sih dari thrift shop itu di media sosial? Pernah. Di sini juga di Senen ini. Iya. Oh, oke. Oke, cukup itu aja. Rizka, makasih ya. Siapa? Serly, Maudina, Umurnya? 20. Asal mana nih?
Bekasi. Depok. Sering kesini sebelumnya? Baru 2 kali. Berapa? Pertama kali. Oh, pertama kali. Kemudian mengapa sih emang belanja di thrift shop ini? Murah. Murah, Banyak pilihannya. Iya, banyak pilihannya, murah. banyak pilihannya. Tapi untuk kualitas barangnya bagus. Standar sama harga. Ada yang bagus, ada yang Oke. Pernah lihat gak di media sosial untuk thrift shop ini? Pernah. 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 Terus habis itu punya toko favorit? Belum pernah ya, karena beberapa kali di sini ya. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih. Melakukan kegiatan thrifting di berbagai thrift shop saat ini sangat populer, khususnya di kalangan remaja yang ingin tampil fashionable dengan barang yang masih oke, dengan brand-brand yang terkenal, namun kita bisa mendapatkan dengan harga yang relatif lebih murah. Nah, kali ini kami mengunjungi salah satu thrift shop terbesar di Indonesia yang berlokasi di Pasar Senen. Nah, untuk tempat thrift shop sendiri di Jakarta khususnya itu ada banyak ya, ada bisa jadi di ruko, di pinggir jalan, ataupun di pasar. Nah, kami melakukannya itu di Pasar Senen di Jakarta Pusat. Buat teman-teman yang pengen ke sana itu bisa langsung ke Pasar Senen Blok 3 di lantai 2. Nah, kami mengunjungi salah satu toko yang bernama Langgeng Jaya. Nah, ini dia menjual berbagai macam pakaian import dari berbagai kondisi dan juga harga yang relatif lebih murah, mulai dari Rp5.000 sampai dengan harga ratusan ribu juga ada. Nah, untuk teman-teman yang belum sempat mengunjungi toko offline-nya itu bisa langsung follow Instagram-nya di langgeng@thrift. Di situ mereka juga upload barang-barang yang tersedia di toko, itu bisa langsung dipesan by WA. Seperti yang kita ketahui kan, barang-barang thrift shop sendiri kan barangnya nggak banyak ya. Jadi dia hanya satu dan udah nggak ada lagi. Nggak ada size, nggak ada pilihan warna. Jadi barangnya tuh limited edition. Nah, di Pasar Senen sendiri terdiri berbagai macam thrift shop. Itu menjual berbagai macam barang, mulai dari sweater, jaket, kemeja, kaos, sampai dengan underwear. Bahkan ada toko yang menjual khusus perabotan rumah. Misalnya ada spray, sepatu, dan tas juga ada. Jadi buat teman-teman yang pengen ke Pasar Senen, jangan lupa buat mampir ke lokasi thrift shop-nya. Tadi saya udah sampein di lantai 3, di Pasar Senen Blok 3 di lantai 2. Siapa Pak? Alwardi Alwardi. Bapak ini berapa? 50. 50. Kemudian sudah berapa lama nih tempat thrift shop ini nih Pak? Sudah 3 tahun. 3 tahun di sini ya Pak ya. Selama pandemi apakah ada ini Pak penurunan? Ada penurunan. Penurunan ya. Iya, penurunan. Kemudian dari promosi usahanya nih dari online apa offline Pak? Kita online cuma Klunek sama Udi. Oh, Kalau ini kan ada ruko juga. kita ada ruko juga. Kemudian punya ya Pak akun sosial media dari Instagram gitu? Iya. Ada. Kira-kira sosial media punya dampak yang besar gak sih Pak terhadap penjualan di sini? Ya kalau buat ini lumayan. Lumayan. Iya. Banyak ya yang orang yang baru datang gitu, baru Iya. pelanggan baru. Oke Pak, mungkin itu aja ya Pak yang Iya, bisa iya. saya tanyakan. Terima kasih ya Pak. Ya. Berikut sosial media dan toko online yang dimiliki oleh Langgeng Jaya. Di sini kami membuka sosial media Instagram dan langsung ke kolom search lalu ketik langgeng.thrift. Di Instagram, Langgeng Jaya ini memiliki 500-an lebih postingan, 324 pengikut, dan 486 yang mengikuti akun tersebut. Lalu pada toko online yang dimiliki berada di Shopee dengan nama yang sama, langgeng.thrift, dengan atas nama anak dari pemilik toko tersebut, Nanda, dengan foto yang sama di Instagramnya. Toko tersebut memiliki 15 produk penjualan yang ready stock
mengikuti 8, pengikut 10, dan rating penjualan sekitar 4,8 dan dari 5 rate yang diberikan oleh konsumen. Oke, sekian video laporan kami, dan kami pun pulang dari Pasar Senen menggunakan kendaraan pribadi masing-masing. Terima kasih telah menonton videonya. Teruntuk Pak Usep yang terhormat dan tercinta, saya mewakili kelompok ini mengucapkan banyak-banyak terima kasih telah membimbing dan memberikan materi-materi selama perkuliahan ini. Maaf jika kami ada salah kata selama perkuliahan ini, tapi pasti kami akan terus belajar dan memberikan yang terbaik untuk masa depan kami dan alma mater kami. Terima kasih Pak Usep. Hatur nuhun.